Tanggal 3 Oktober 2019 termasuk salah satu pagi yang paling cerah untuk memulai sebuah petualangan. Aku bersama salah satu temanku Yabes memanfaatkan waktu kosong di minggu itu untuk pergi dari hiruk-pikuk kota menuju salah satu puncak gunung yang ada di sebelah timur kota Bandung, yakni Gunung Manglayang. Kita pergi ke gunung bukanlah untuk melupakan banyaknya masalah dan kewajiban yang kita hadapi, namun kita berharap dapat melihat sebuah hal baru dari perspektif lain, bahwa masalah dan kewajiban yang kita miliki tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan megah dan kokohnya sebuah gunung. Benar saja, pengalaman yang kita dapatkan saat itu bukanlah pada puncaknya, akan tetapi pada perjalanannya. Oke, sekarang udah siap-siap tadi. Sekarang ini mau berangkat untuk puncak, tapi pertama kita harus berdoa dulu sebelum berangkat. Oke, yuk. Baiklah, sebelum kita mulai untuk berangkat perjalanan menuju puncak, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, mari kita berangkat. Kita berangkat dari Batu Kuda. Sekarang ini tinggiannya nih, tuh puncak 3 km. Eits, tunggu dulu. Ada sebuah kecerobohan di sini, di mana arah menuju puncak mengarah ke kiri, sedangkan kita malah terus lurus. Seperti yang sudah kita ketahui setelah kita turun, bahwa jalur yang mengarah ke kiri itu merupakan jalur paling baru, paling jelas, dan paling banyak dilalui oleh para pendaki. Sedangkan kita lurus, memang bisa sih sampai puncak, tapi via jalur lama, yang mana treknya itu tidak jelas, sangat curam, dan sudah lama ditinggalkan. Disinilah perjalanan pendakian kami yang tak biasa dimulai. Yuk, mari berangkat. Ini kita lagi di Gunung Manglayang. Kalau kalian pengen camp di sini, ini aku dari Kuda Batu ya. Batu Kuda balik. Oke, ini udah di batas akhir Batu Kuda. Sekarang kita lanjut puncak. Ini udah jalur pendakian. Oh ya, sekarang aku lupa tadi gak nyebutin jam mulai mendaki. Kita daki keluar dari wilayah Batu Kuda itu mulai jam 10. Jadi kita hitung-hitung nanti sampai puncak jam berapa. Oke, ini suasananya nih sekarang. Boy, ini kayaknya gunung pertama yang jalurnya itu nggak berupa tangga, dan juga ini paling panjang jalurnya untuk menuju puncak. Ini gunung pertama yang seperti itu yang aku daki. Oke lah, ikutin terus selanjutnya. Nanti aku juga bakal kasih tahu
batu kudanya di mana. Kita ngelewatin batu kuda nanti ini. Lihat nih batunya. Mulai nanjak. Masih ada tanaman warga di sekitar sini. Cuy, di sini ada anjing. Tapi anjingnya jinak sih. Kok tahu? Tuh, tadi berpapasan sama anjing. Di jalur pendakian banyak anjing. Jadi jangan sampai takut atau sampai lari nanti dikejar. Ini belum nyampe pos 1. Udah menggos-menggos. Cuy, akhirnya kita sampai juga di batu kuda. Tuh batu kuda ya tuh katanya mitosnya sih kepala kuda badannya tenggelam di bawah tanah. Sekarang istirahat dulu di sini. Tuh jalan yang kita laluin tadi lewat situ bawah sampai di batu kuda. Lumayan treknya, meskipun nggak terlalu curam ya, tapi cukup menguras tenaga. Padahal udah latihan 2 minggu. Tetap aja nafasnya kayak sempit gitu paru-paru. Tapi pelan-pelan nyampe kok. Jangan terlalu terburu-buru. Ini lagi istirahat di sini nih. Ini batu kudanya nih. Ini katanya mitosnya kepala kuda, terus badannya tenggelam di bawah tanah, kayak kuda terjebak di lumpur hisap gitu, terus kudanya jadi batu. Mitosnya kayak gitu sih. Dilarang berbuat maksiat atau mesum. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Skuy. Ini ada 2 percabangan, kita ambil yang kanan. Kita lihat dulu deh, bener atau enggak. Eits, sebagai informasi buat kalian, kedua jalur percabangan ini mengarah ke jalur yang sangat ekstrim, alias via jalur lama. Jadi buat kalian para pendaki pemula sangat tidak disarankan untuk lewat sini, karena trek yang sangat berbahaya dan sangat curam. Jika kalian malas mau balik, lebih baik kalian paksa putar arah ke arah Batu Kuda Camping Ground lagi, daripada nanti menyesal di jalur lama yang rata-rata tebing semua, dengan rata-rata kemiringan 90 derajat, dilengkapi dengan pohon tumbang, jalur yang tidak jelas, bekas tanah longsor yang menghisap kaki, dan jalur yang sangat licin. Ini
I don't know. Kita mau naik lagi. Ini kita ambil jalur kanan. Tadi ada 2 percabangan, coba nggak tahu yang benar yang mana, kiri atau kanan. Kalau dari setapaknya sih banyak sepatu lewat, jadi kemungkinan besar jalur yang kanan. Setelah Batu Kuda tadi, tuh banyak setapak sepatu. Jalurnya nanjak terus, bro. Bagaimana tanjakannya, bos? Lumayan. Ini suasananya nih. Sedikit menambahkan, kita udah di jalur pendakian tapi sinyal masih ada. Itu operator apa? Telkomsel tuh. 4G lagi di jalur pendakian. Jadi nggak perlu takut kehabisan sinyal internet terutama. Oke, mari kita lanjut. Istirahat lagi, bentar. Situ aja, pas batu-batu. Nafasku guys. Paru-paru rasanya sempit aja. Langsung jangan kencengan. Nanjak 20 meter, udah tepar. Sini coba. Kayaknya harus tukeran tas nih sama Yabes. Bawa barang bawaannya. Ini bentar lagi udah masuk bioma apa sih? Pring apa pring bahasa Indonesia? Bambu. Bambu. Bioma hutan bambu. Kita ambil tadi setelah Batu Kuda kita ambil, kan ada 2 percabangan. Itu kita ambil jalur yang kanan. Dan di jalur ini juga ada setapak kakinya. Tuh, pemandangannya tuh. Ini hutan, beneran hutan deh. Kita ada di tengah-tengah hutan. Ini rencana mau tukeran tas sama Yabes. Kayaknya udah puncaknya di situ tuh. Kayaknya nggak tahu dah puncaknya yang mana. Semangat, semangat bos. Semangat. Mantap. Apa sih kayak gitu? Dah. Jadi gitu dah. Itu ya apa? Pundaknya ketekan ya. Jalurnya nanjak banget nih. Masuk ke hutan yang bambu. Bentar, tuh.
Tuh hutan bambunya tuh, rimbun banget hutan bambunya, dan anginnya lagi kencang banget. Ini jalurnya nih, ngajak boy. Nih tanjakannya nih, tuh. Inilah hutan, apa bambunya. Lagi di hutan bambu. Jam berapa tuh? Udah setengah jam dari bawah sampai sini, sampai hutan bambunya. Nanjak terus boy, lanjut. Sekarang lagi istirahat. Istirahat ke berapa nih, Bes? Banyak. Ke lebih dari 5 kali kayaknya. 30 menit. 30 menit kan ya? 30 menit nanjak. Istirahatnya lebih dari 5 kali aja. Ini masih di ini sih, hutan bambunya. Sepi, gak ada siapa-siapa. Beneran. Coba kita berdua di sini di jalur pendakiannya. Yakin cuma berdua. Di sini aku tidak ingin menakut-nakuti kalian para penonton. Tapi saat kami tengah melakukan perekaman ini, temanku Yabes dia mendengar suara cewek dari arah kanan kamera ini menghadap. Bisa diestimasi sekitar 100 meter dari tempat kami duduk ini. Setelah aku mendengarnya juga. Sedangkan saat selesai mengambil video ini, temanku ini memberitahu kalau puncak sudah dekat karena dia mendengar suara cewek seperti sedang bermain-main. Awalnya aku yang tidak mendengar apapun, sehingga aku tidak terlalu menggubrisnya. Tapi dia Yabes menyuruhku diam sejenak, dan kita sangat hening waktu itu. Hingga tiba saat kita berdua dikagetkan dengan mendengar suara cewek dari arah kanan kamera ini menghadap, yang merupakan hutan lebat yang memiliki lereng yang curam. Dan suara itu tidak hanya sekali, tapi beberapa kali kami berdua mendengarnya bersama. Langsung saja aku marahi temanku yang satu ini. Aku bilang kalau lihat atau mendengar kayak gitu di hutan, mending diam saja. Tubuh pun langsung dingin seketika mendengar hal macam itu. Terlihat raut muka kami yang mulai tegang, panik dan takut. Tapi dalam hati ini, kita harus kuat mental dan tetap fokus melanjutkan perjalanan. Aku nggak bisa bayangkan kalau kalian solo terus bikin konten lagi, tuh makin parah capeknya, sumpah. Ini jalurnya naik terus, habis dari Batu Kuda tadi, naiknya lebih tajam lagi. Ya mungkin kita istirahat dulu di sini. Ini jalannya licin, hati-hati. Harap waspada, jalannya licin soalnya. Tuh.
Habis saja kesulitan. Ntar ya. Ambil langkah dulu. Licin. Pot sini bener guys. Ada batunya. Tuh. Yuk. Istirahat dulu. Di sini sangat terlihat ketakutan kami. Sesaat setelah mendengar itu, kami langsung pergi dari posisi kami istirahat itu. Terlihat juga langkah kaki kami yang sangat tergesa-gesa, dan temanku Yabes berhenti di tengah langkah kaki tergesa-gesanya sambil menoleh ke arahku. Kemudian aku menawarkan untuk istirahat dulu, tapi dia tidak menggubrisnya, malah melihat ke arah belakangku, sehingga secara refleks aku mengarahkan kamera ke belakang, karena kita berdua sudah merasa tidak nyaman lagi berada di jalur ini, dan ingin segera keluar dari sini. Setelah kejadian itu, mungkin kalian berpikir, mana ada setan siang-siang bolong, jir, nipu nih. Tapi bisa aku pastikan itu bukan suara dari warga di sana, karena kami yakin sudah keluar dari daerah perkebunan warga. Dan suara itu layaknya seperti seorang gadis remaja dewasa berumur 20-25 tahun. Hanya estimasi. Ada pohon patah di sini. Tuh. Kau mau bersihin ini dulu. Soalnya ada pohon patah. Ada pohon patah. Terus ini treknya nih. Tuh. Yuk. Wow. Salah. Banyak pohon patah, bro. Wait. Kok buntu, Pak? Bener. Bambu yang patah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sana. Aku bingung. Ya, sana kayak habis naik, guys. Situ juga nah maksudnya. Enggak, sini turun, naik aja. Ini yang batu ini. Oh iya. Boy, lihat nih jalannya. Ini kayaknya jalur lama kita. Tadi belok kanan di percabangan itu. Jadi tuh licin banget. Terus ini aku lihat tadi di Google Maps udah hampir sampai
Atau ambil situ, Bes? Oke, lewat situ kiri itu. Naik situ. Oh, bisa ya? Hah? Nih, perjuangan kita. Perjuangan banget nih. Bes gak pakai celana dalam. Gak apa-apa, Bes. Gak pakai celana panjang maksudnya. Yuk, kita lanjut puncak di depan situ tuh. Let's go. Lihat nih, kita baru nyadar ternyata di sini ada jalan. Ternyata tadi ada 2 percabangan ya. Itu kita ngambil kanan, terus ambil kanan terus. Seharusnya ambil kiri setelah percabangan kedua. Ini ada jalan deh. Best trekking pole, Bes. Gak nyampe, Bes. Hop. Tarik maksudnya. Dah. Dah. Ini aja nahan di pohon, boy. Gils. Ya, Bes. Semangat sekali ya, Bes. Semangat, Bes. Tajakannya gila. Jangan lewat sini lagi ntar kalau turun. Hah? Ini bang jalur lama, itu tajakannya parah banget. Ini udah ada jalannya enak lumayan. Ada gripnya lah buat nanjak. Tadi nggak ada grip sama sekali, licin. Ternyata jalannya naik lagi deh. Gila. Tanah ya. Bagus. Dah. Kuat gak Iko? Sip. Naik lagi kok, Bes. Udah. Col, naik kok dulu. Lihat dia tanahnya. Gila. Hop. Wait. Si Bes, peganganku, Bes. Yuk. Tadi 100 sampai. Oke, itu adalah video terakhir yang aku ambil sebelum masuk trek yang lebih parah lainnya, seperti tebing setinggi 180 cm dengan kemiringan hampir 90 derajat. Karena itulah aku tidak lagi merekam video, karena fokus di jalur pendakian yang sangat curam, namun sempat mengambil beberapa foto. Sekali lagi, keselamatan adalah yang utama. Gila, boy. Kita udah keluar dari zona nih. Ini di zonanya nih. Ini sebenarnya nih pita, nih ada pita di jalan keluarnya, dan kita lewat sini tadi. Ya ampun. Padahal ada 2 jalur nih. Ini kalau menurutku ini jalur terlama. Ini nggak tahu jalur apa ini. Sumpah curam banget di sini. Tadi lewat sini dari berangkat ya. Setelah Batu Kuda ada 2 percabangan. Kalau kalian ke sini jangan ke kanan, tapi ke kiri, oke? Setelah Batu Kuda, setelah batu yang besar tuh, ke kiri, jangan ke kanan. Kalian kalau ke kanan, kalian punya pengalaman buruk di lewat jalur ini karena tanjakannya parah banget. Kalau lewat sini nih jalur lama nih, setauku ya. Terus ini jalur barunya. Oke lah. Sedikit mengkoreksi perkataanku ini, setelah monumennya Batu Kuda, ada 2 percabangan. Baik itu ambil kiri dan kanan sama-sama mengarah ke jalur yang lama, yang sangat tidak dianjurkan untuk dilewati. Sedangkan kedua jalur ini adalah jalur yang baru dan lebih aman. Ayo, langsung kita berangkat. Sekui. Capek banget. Udah berapa jam nih, Bes? 2,5 jam ya? 2,5 jam mau nyampe jalur. Jadi sekui. Tuh puncaknya di situ. Let's go, boy. Dan ini jalur yang benar nih. Tadi jalurnya parah banget, gila. Makanya aku nggak lanjut rekam karena fokus naiknya, karena aku sama Yabes sudah putus asa tadi. Ini bener gak jalurnya ini? Udah lihat map kita tuh ya, Google Maps di Yabes jauh, malah menjauhi puncak, yang aku malah mengarah ke puncak. Nah ini yang bener yang mana gitu kan. Jadi yang jauh, soalnya emang masih jauh puncaknya. Ya jadi ya kita harus gimana ya, maju terus.
turun pun nggak mungkin. susah, nggak bisa turun. Nggak bisa turun udah itu karena tanjakannya parah banget. Tapi di situ ada bekas-bekas ranting patah juga. Seharusnya ya buat pengelola yang setelah Batu Kuda tuh yang 2 percabangan, yang kanan tuh ditutup aja pakai semak atau pakai tali gitu. Jalur militer apa kayak gitu. dan ya itulah mungkin sedikit saran dari aku. Ini ada sih tuh, hampir menuju puncak. Ke situ kanan, Batu Kuda ke kiri. Ini sepertinya pos ini, nggak tahu pos berapa. Capek banget. Jangan lewat jalur yang aku pakai. It's a dumb idea, oke? Let's go. Ini masih nanjak ke puncak dan nggak tahu berapa lama lagi, tapi kita masih semangat. Ini istirahat dulu nih sampai habis. Gila. Kita ada cerita nanti di akhir ya, pengalaman naik lewat jalur itu. Pokoknya menarik banget dah pengalamannya. Oke, nanti di akhir video jangan di skip, kita bakal berbagi. Oh iya, hampir lupa. Sesaat setelah kita keluar dari jalur lama, kita lagi-lagi dikagetkan dengan suara cewek itu lagi. Saat itu aku sedang mengganti baterai kamera, dan yang mendengarkan pertama kali adalah Yabes lagi. Kemudian dia bertanya ke aku, apakah aku mendengarnya juga? Dan ku jawab, ya, beberapa kali. Karena kondisi kami saat itu sudah sangat lega bisa keluar dari jalur lama yang mematikan itu, ya pada akhirnya suara itu hanya sedikit membuat kami takut. Tidak seperti yang di awal pas mulai masuk jalur lama. Itu terornya lebih terasa. Suara itu datang dari bawah persimpangan di antara 3 percabangan sebelum puncak utama, di mana Yabes dengan teliti mencoba mencari dan mengekolokasi suara itu dari mana. Agak tidak masuk akal kalau dari perspektifku suara itu datang dari arah lereng yang mana bukan sama sekali dari arah jalur pendakian. Sedangkan Yabes sendiri berkata kalau suaranya beda dengan yang pertama kali. Tapi kalau dari perspektifku suaranya sama saja. Akhirnya karena rasa penasaran, aku menawarkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan harapan makhluk itu tidak paham apa yang kita bicarakan. Setelah berbincang-bincang dengan Yabes, menurut pengakuan dia sempat melihat bayangan hitam seperti anak kecil lewat di antara pepohonan pas kita mendaki di jalur pendakian lama. Meskipun begitu, patut diapresiasi Yabes menyimpan hal itu dalam-dalam sampai kita keluar dari jalur lama yang mematikan itu. Koreksi lagi ya. Ceritanya mengikuti alur perjalanan, jadi tidak ada sesi cerita di akhir video. Yabes sudah di puncak tuh. Puncak boy. Gila, puncak. Lihat deh, puncak. Taruh dulu lah. Trekking polko ke situ. Hati. Ini mas. Puncak bos. Mantap. Besok Semeru. Besok Semeru. Ya gak ada orang. Sepi banget sekarang hari Kamis. Ini puncak Bang Layang nih. 18 mdpl.
Ini wajib disentuh nih. Pelakat puncak nih. Gak apa-apa. Ritualku aja, Bes. Rencana kita mau ke mana? Puncak Bayangan. Tapi kita istirahat dulu lah di sini. Jadi bekas perapian. Lumayan luas banget di sini tuh. Luas banget. Sepi banget sekarang hari Kamis emang. Hari kerja ya, bukan weekday. Jadi sepi banget. Dan suasana hutannya terasa banget. Nyaman. Ya. Oke lah, mungkin habis ini kita ke Puncak Bayangan. Jam berapa deh? Jam setengah delapan. Ya begitulah, makan-makan pokoknya ngisi tenaga dulu. Rencana sih mau ke Puncak Bayangan, tapi kita nggak tahu arahnya. Tapi kemungkinan kita punya prediksi arahnya ke situ, lurus. Jadi semoga kali ini benar jalannya. Tidak kan itu ya, jangan nyampah ya. Ini selalu sampah selalu kita bawa turun, of course, tentu saja. Oh ya, untuk vlogger-vlogger lain kalau bikin vlog tuh kalau ada percabangan bilang ya, jangan asal bikin vlog ini ada percabangan nggak bilang, nggak taunya kita malah lewat jalur militer. Tebing-tebing semua, gila. Tapi alhamdulillah kita bisa lewat. Dan ntar ya aku kasih di deskripsi lah, kasih di keterangan di bawah videonya ya, untuk apa, keterangan percabangannya itu ke kiri, ke kanan, atau jangan lewat sini, jangan lewat situ ya. Itulah pokoknya. Oke, kita lanjut ke Puncak Bayangan. Ini kita udah nyampe Puncak Bayangan. Pemandangannya los banget, kota Bandung, Sumedang. Terus ya bagus lah Puncak Bayangan nih, pemandangannya lebih open gitu daripada di puncak apa, Manglayangnya. Dari puncak Manglayang tadi sampai mana, sampai Puncak Bayangan berapa menit guys? 20 menit ya, 20 menitan. Terus treknya itu turun terus, tapi ada naiknya juga pas mau ke Puncak Bayangannya. Dan licin ya, ini banyak debu. Oke lah, nih aku kasih deh tuh pemandangannya tuh. Wah, nah, di sini ada yang ngecamp, cuma kita mau tektok aja. Tuh, itu kota Bandung tuh. Luas banget cuy, sumpah. Itu pegunungan Malabar itu. Itu Puntang kayaknya. Keren. Terbayarlah sudah perjuangan kita di sini. Sudah terbayar. Pemandangannya, kalau kalian lihat di YouTube itu beda banget sama kalian ngeliat langsung. Jadi aku saranin kalian ngeliat langsung ya. Coba kalau ngeliat di video itu ya gitu-gitu aja, kalau dilihat langsung rasanya wah gitu.
Udahlah, mungkin kita mau foto-foto dulu, nggak terlalu lama sih, cuma setengah jam di sini. Terus habis itu kita naik lagi ke puncak, terus turun ke Batu Kuda. Oke, ikuti terus ya. Sekarang kita bakal turun, rencana turun jam 7, ini kurang 5 menitan, dan kita bakal turun karena kita nggak mau pas turun itu malam, karena ntar ada ceritanya. Terus sekarang masih di Puncak Bayangan, ini jam 3 sore, azan kedengeran. Sumpah, apa sih pemandangannya, gila. Kills. Sepi banget sekarang, hari Kamis. Sepi banget, gila. Coba karena kecapean ya, mungkin aku agak sedikit paranoid dengan ketinggian. Kayak gimana gitu rasanya, kayak olek aja gitu. Ya udahlah, ikutin terus ya, mungkin nggak bakal banyak ngerekam karena kita pengen cepat-cepat turun juga. Jadi ya udah. Sebelum kita mulai untuk turun dari Puncak Mangalayang, dan alhamdulillahnya kita diberi kesempatan untuk bisa menuju Puncak Bayangan dan puncak utamanya di Mangalayang. Dan sekarang waktunya kita turun, dan sebelum itu kita sempatkan untuk berdoa supaya diberikan keselamatan sampai bawah di Batu Kuda, di kosan selamat sampai tujuan tadi. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Yuk, semangat, let's go home. Akhirnya kita sampai di puncak dari Puncak Bayangan. 30 menit lebih karena nanjak dan juga tenaga udah mau habis. Otot lemas semua, kaku, kaki ini terutama. Sampai puncak, bentar lagi mau turun. Ini nggak banyak rekam lantar, kayaknya fokus turun dulu. Jadi ya kita bertemu di base camp lah. Percabangannya ada 2, sebenarnya ada 3. Ini jalur kita naik tadi yang sebelah kiri sendiri, yang ini tuh jalur lama, yang kanan tuh jalur baru. Yang aku tahu ya, mohon maaf kalau salah informasi, tapi kita bakal lewat jalur yang baru, yang kanan. So let's do it. Tuh, ini kita jalur naik tadi nih. Ini jangan lewat sini boy, ini ada 2 percabangan. Kita turun lewat jalur yang ini, yang kanan, yang paling baru ini katanya. Dengar-dengar sih gitu, yang ini lama. Jadi ya udah, kita lewat yang baru nih. Let's go. Oh cuy, ternyata percabangan 2 itu kayaknya sama aja, tembus sini juga. Sorry kalau salah informasi, tapi aku mau konfirmasi kalau 2 turunan yang bercabang tadi tuh tembus sini. Mau ada aja nih. Gila. Ini curah banget nih turunnya nih. Itu GBLA tuh. School man. Sekarang lagi istirahat nih sama Yabes, gak tahu di pos berapa. Ini dari Google Maps sih baru 1/4 perjalanan turun, masih 3/4 lagi untuk turun. Sekarang jam 4 sore, jadi sampai bawah jangan sampai malam lah. Oke, ya udahlah, itu kalau aku istirahat aku ngerekam, kalau enggak ya aku nggak ngerekam karena fokus turun, karena terjal banget boy. Jadi ya udah. Oke, sekarang lagi istirahat lagi, makan ya itulah pokoknya lapar. Kita sebenarnya tektok ya, habis puncak, tadi berangkat puncak itu jam 10, sampai nyampe puncak itu jam berapa jam 1 ya, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 3 jam. Dan itu pun lewat jalur yang bukan jalur umum, tapi kayak jalur yang dilarang dilewati. Tapi karena kita tersesat pas itu dan agak panik, jadi mau nggak mau kita harus naik terus
Dan aku sama Yabes sudah apa ya, kayak ini kalau kenapa-napa gimana nih, ada sinyal Kak, kayak gitulah. Ini hubungin siapa nih kalau pokoknya panik banget, gila. Terus berbekal GPS Google Maps, yang mana dua HP itu beda, ada yang menjauhi puncak, ada yang mendekati puncak. Yang punya Yabes menjauhi puncak, yang punya aku malah mendekati puncak. Nah ini bingung kita. Terus ya berbekal itu kita mau nggak mau harus muncak terus, tetap semangat, jangan patah semangat lah. Pokoknya saling membantu lah. Kalau misal ada teman yang di belakang gitu, itu harus ditunggu lah, jangan sampai meninggalkan. Jadi itu sih, itu kerja sama tim banget. saling saling menjaga lah intinya. Dan sekarang ini udah jalur resmi kita turunnya tuh, jalur resmi ini sekarang. Dan alhamdulillah udah setengah perjalanan turun. Ini udah jam setengah 5 ya, udah setengah 5. Jadi doakan kita sampai bawah dan sampai kosan dengan selamat. Jadi ya udah, itu aja sih tadi. Untuk treknya ya, ini bukan untuk pemula, sama sekali bukan untuk pemula. Kalau kalian pernah ke Gunung Putri, lihat di videoku yang Gunung Putri, itu treknya nggak kayak gitu. Ini treknya lebih ekstrim, benar-benar ekstrim. Nggak bisa dibayangkan kalau pemula kesini. Atau kalau kalian salah jalur. oh ya, jangan sampai salah jalur juga. Ini jalur umum aja. Apa sih namanya, treknya ini parah banget ya, nggak parah banget ya, lumayan menantang lah. Ada tebing, naik ke tebing yang tingginya setinggi orang dewasa ya, 180 cm gitu. Itu 90 derajat. 90 derajat. Itu beberapa kali kita temui pas turun tadi. Dan kalau nyasar kayak kita, itu semuanya tebing. 90 derajat semua. 90 derajat semua. Gila boy. Gila emang. Udahlah, itu aja ya. Mungkin kalau kita turun nanti bakal sharing-sharing lagi. Oke, see you in the below. Oke, sekarang kita udah nyampe di bioma, apa sih namanya? Bioma bambu. Lumayan treknya licin ya, kalau debunya. Terus ini daun-daun bambu nih yang bikin licin terutama. Gila emang. Pengalaman paling lumayan lah. Ini pengalamanku naik gunung yang jalurnya emang jalur gunung, gak kayak Bromo tuh ada tangganya. Dan ini jalur pertama yang treknya itu bisa 3 jam sampai puncak. Itu pertama kali aku belajar banyak lah dari petualangan ini, dari pendakian ini. Oke, kita lanjut nanti. Ini lagi istirahat sama Yabes sekarang. Oke lah, see you guys. Oke, sekarang udah hampir mau nyampe Batu Kuda base camp. Dan ini anak di puncak gunung bisa main ML. Di trek gunung aja bisa main ML. GG emang. Sekarang udah hampir banget sih sampai di Batu Kuda. Jadi ya, kita udah jam 5 kurang berapa ya, kurang 15 kayaknya. Jadi ya udah, kita nanti ketemu lagi di Batu Kuda. Treknya tuh, lihat tuh treknya, ya ampun, gila treknya boy. Ini bagi pemula sangat-sangat tidak direkomendasikan. Gila, mending kalian ke Gunung Putri, lihat videoku yang di tombol seru di bagian atas tuh. Oke, sekarang kita hampir nyampe di Batu Kuda. Dan suasananya lagi angin parah, anginnya kencang banget. Udah masuk bioma hutan pinus, berarti kita udah dekat ke Batu Kuda. Oke, sekarang lagi istirahat. Tuh katanya sih kurang 500 meter lagi. Jadi tetap semangat boy, semangat. Aku sempat menyangka bakal tembus monumen Batu Kuda, namun ternyata tidak. Kita malahan tembus pada bagian barat dari Batu Kuda.
Ternyata dari awal kita memang sudah salah jalur, malah lewat jalur lama, bukannya jalur yang ini, yang lebih baru dan lebih jelas treknya. Bagi kalian yang ingin muncak ke Gunung Manglayang, kalian perhatikan deh petunjukku ini. Dari parkir motor, kalian ambil jalur ke barat dulu ya. Jangan langsung lurus ke utara, di mana monumen batu kudanya berada, karena itu jalur lama. Ya, mungkin itu tadi sedikit cerita yang bisa aku sampaikan. Semua narasi dan informasi yang telah disampaikan ini murni dari pengalamanku selama mendaki ke puncak Manglayang. Tentu saja tidak lepas dari segala macam kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari pengalaman ini kami berdua mendapatkan banyak pelajaran berharga, di mana kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Terima kasih banyak ya Bes, sudah sangat membantu berbagi beban pendakian, berbagi semangatnya, hingga kebersamaannya di sepanjang jalur pendakian. Kenangan menciptakan pengalaman, dan pengalaman menciptakan kekuatan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.